Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema meski mantan ditakdirkan menjadi jodoh orang ketiga, dia balik menjadi jodohmu. Ini 3 tandanya, ya. Jadi mungkin sekarang mantan sudah bersama dengan orang ketiga, sudah menikah bahkan, ya. Kita lihat realitanya, ada begitu banyak orang menikah 3 tahun yang lalu, hari ini mereka berpisah, mereka bercerai. Zaman sekarang itu, pernikahan itu kalau orang-orang mengatakan itu seumur jagung, ya. Bahkan tidak sedikit menikah hari ini 3 bulan, nah seperti masa menanam jagung tuh, sudah bercerai. Artinya apa? Jodohnya bersama pasangannya itu, bersama suami atau istrinya itu ya selama 3 bulan itu. Jodohnya selama 3 bulan. Nah, maka bisa saja orang berjodoh itu dari awal memang sama-sama masih single. Gadis bujangan, menikah. Tetapi tidak sedikit juga kan kita lihat orang berjodoh setelah masing-masing gagal di dalam pernikahannya, sudah pernah menikah semua. Kemudian menjadi duda, menjadi janda, ketemu, menikah. Ada juga orang yang satu sudah menikah, satu masih single. Kemudian yang pasangannya ini yang sudah menikah ini ya, bercerai, menjadi duda atau menjadi janda, kemudian menikah dengan yang masih gadis atau masih bujangan ini. Ada juga begitu. Dan ada begitu banyak orang yang sudah menikah, kemudian kembali kepada mantannya di masa lalu. Ya, apakah mereka sama-sama sudah menikah kemudian bercerai, atau salah satu sudah menikah sementara yang lain masih sendiri. Nah, jadi ada begitu banyak variasi kemungkinan yang bisa terjadi yang kemudian mempertemukan, mempersatukan 2 anak manusia ini untuk menjadi jodoh, menjalani takdirnya sebagai jodoh selamanya. Nah, ada 3 tanda ya, mantan ini meskipun dia berjodoh dengan orang ketiga sekarang, tetapi setelah itu dia akan kembali sebagai jodoh kita. Ada 3 tandanya. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh 3 tandanya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe. Dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan subscribe itu gratis ya. Apa 3 tanda itu? Yang pertama, mantan ya, itu akan selalu menemui kegagalan dengan pasangan barunya. Jalan setahun berpisah, menikah 3 tahun atau 3 bulan bercerai. Jadi dia selalu menemui kegagalan bersama pasangan barunya. Kenapa dia gagal? Karena dia tidak menemukan seseorang yang sehebat kita. Dia tidak menemukan seseorang yang mencintai seperti kita mencintainya.
dia tidak menemukan seseorang yang setia seperti kita. Itu yang membuat dia kemudian selalu gagal bersama pasangan-pasangan barunya. Yang kedua, ya, meskipun mantan sudah memilih bersama orang lain, bersama orang ketiga, kita tidak stres, kita tidak panik, biasa-biasa saja. Dan di hati kita tetap meyakini bahwa mantan ini adalah jodoh kita yang sedang bersama orang lain. Suatu saat nanti, cepat atau lambat, dia akan kembali kepada kita. Dan itu yang tidak membuat kita panik. Jadi kita tidak panik, karena kita yakin dia akan kembali kepada kita. Yang ketiga, tandanya bahwa cinta di dalam hati kita kepada mantan ini, walaupun kita dikhianati, itu cinta kita tidak berubah. Tidak berubah jadi benci. Kita tetap mencintai, menyayangi, dan peduli kepada dia. Dan cinta di dalam hati, itu adalah tanda yang sangat penting bahwa seseorang akan bersama kan dengan orang yang ia cintai. Seperti yang dijelaskan di dalam sebuah hadis, Al-mar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai. Dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Ya. Nah, itu 3 tandanya. Dan kita melakukan terus satu hal ini. Apa itu? Kita terus berdoa. Kita memohon kepada Allah agar dimanapun mantan saat ini, bersama siapapun mantan saat ini, dia akan kembali sebagai jodoh kita. Kita terus berdoa. Ya. Dan doa inilah yang akan membuat mantan yang bukan jodoh kita akan menjadi jodoh kita selamanya dunia akhirat. Karena hanya doa yang bisa mengubah jalannya takdir. Dan hanya doa yang bisa menolak takdir. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, la yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Ya. Jadi sebuah takdir itu tidak bisa ditolak kecuali orang yang ditakdirkan itu masih terus berdoa agar takdir tadi berubah. Ya. Jadi contoh nih. Ada manusia, misal ditakdirkan rezekinya sedikit. Ditakdirkan miskin, misal begitu ya. Dia berusaha menolak takdir tadi. Misal dengan kerja keras. Apa yang dia rasakan kemudian? Sekuat apapun dia bekerja, ya pendapatannya segitu-segitu saja. Tetap susah. Ketika dia berusaha menolak takdir yang miskin tadi dengan bekerja keras saja. Nah, kan banyak yang mencoba mengubah takdir dengan bekerja keras saja. Tetapi ketika dia mencoba menolak takdir ya yang tidak kaya ini dengan bekerja keras ditambah doa, nah itu dia. Maka dia akan merasakan perubahannya. Sebelum dia berdoa, bekerjanya sudah sangat keras, tapi rezekinya tetap segitu-segitu saja. Tetapi begitu dia iringi dengan doa, dia merasakan rezekinya datang berlimpah ruah. Takdirnya berubah. Dari ditakdirkan rezekinya sedikit, jadi miskin, berubah. Rezekinya banyak, jadi kaya. Dengan bekerja keras, dan yang paling penting, yang akan mengubah takdir tadi adalah kekuatan doa. Nah, itu contohnya. Ya. Karena itu,
kita terus berdoa agar mantan menjadi jodoh kita, ya maka bersama siapapun mantan akan tetap kembali kepada kita lagi. Insya Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.